Kita akan membahas tentang salah satu ayat di dalam Al-Quran di surat Adz-Dzariyat pada ayat yang ke-29 dan ke-30 yang mengkisahkan tentang istri Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, yaitu Sarah. Istri Nabi Ibrahim yang pertama adalah Sarah, dan Sarah adalah wanita yang tercantik setelah Hawa. Disebutkan bahwa ma ajmalan nisa ba'da Hawa Sarah. Tidak ada wanita yang lebih cantik setelah Hawa, istrinya Nabi Adam, kecuali Sarah, istrinya Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Ketika Nabi Ibrahim dan istrinya Sarah berada di Palestina, dan saat itu terjadi kemarau panjang yang menuntut mereka berdua untuk berhijrah ke Mesir agar mereka bisa bertahan hidup. Dan di Mesir saat itu ada seorang raja yang zalim, yang kejam, yang menyukai wanita. Sehingga ketika Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam ditanya tentang siapakah wanita yang bersamamu wahai Ibrahim, maka saat itu Nabi Ibrahim mengatakan, dia saudariku. Dan ini merupakan satu dari 3 hal yang dinyatakan oleh Nabi Ibrahim sebagai kedustaan, padahal sebenarnya beliau tidak berdusta. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan dalam hadisnya, fayaqulu inni lastu hunakum. Kata Nabi Ibrahim pada hari kiamat, ketika beliau dimintai untuk memberikan syafaat, maka beliau mengatakan, ini bukanlah hakku. Inni kadzabtu fil islami thalatha kadzibatin. Aku telah berdusta di dalam Islam dengan 3 kedustaan, kata Nabi Ibrahim. Wa dzakara minha, dan diantaranya qauluhu limra'atihi hina ata 'alal malik ukhti. Itu perkataan Nabi Ibrahim ketika ditanya oleh raja yang kejam, yang zalim di Mesir saat itu, siapa wanita yang bersamamu? Maka Nabi Ibrahim mengatakan, ukhti, dia saudariku. Memang ketika itu tidak ada orang yang beriman di muka bumi ini kecuali 3 orang saja, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, Sarah istrinya Nabi Ibrahim, dan Nabi Lut alaihi wassalatu wassalam. Suatu ketika Nabi Ibrahim didatangi oleh 3 tamu yang mulia, yaitu 3 malaikat yang menjelma menjadi bentuk manusia, yaitu malaikat Jibril alaihissalatu wassalam, malaikat Israfil, dan malaikat Mikail alaihi wassalatu wassalam. Mereka datang ke rumahnya Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam dan mengucapkan salam kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim pun menjawab salam mereka, dan Nabi Ibrahim akhirnya menyiapkan hidangan untuk tamu-tamu yang mulia tersebut. Nabi Ibrahim menyembelih seekor anak sapi yang gemuk, dipanggang anak sapi itu agar airnya ini lebih kering ya, dan lebih lezat rasanya. Dipilihkan yang gemuk dan anak sapi yang tidak sulit untuk dicerna, sehingga Nabi Ibrahim memberikan yang terbaik kepada para tamu-tamunya, dan setelah terhidang maka Nabi Ibrahim mempersilahkan mereka untuk makan. Setelah dipersilahkan oleh Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, ternyata para tamu itu tidak mau makan. Dan Nabi Ibrahim mulai muncul kekhawatiran, jangan-jangan 3 orang yang bertamu ke rumahnya ada niatan buruk kepada dia dan keluarganya. Maka malaikat itu mengatakan, la takhaf, janganlah engkau takut wahai Ibrahim, karena sungguhnya kami adalah para malaikat yang tidak makan, yang tidak minum, dan kami datang ke sini untuk memberikan kabar gembira bahwa sebentar lagi Sarah istrimu akan memiliki anak laki-laki yang memiliki banyak ilmu, yaitu Ishak. Dan nanti setelah Ishak akan ada anak dari Ishak, yaitu Yakub. Ketika Nabi Ibrahim mendapatkan berita tersebut, maka Sarah istrinya sangat gembira. Dan kita tahu Sarah adalah seorang wanita yang mandul sejak muda sampai di usia senjanya. Maka mendengar berita gembira tersebut, dia menepuk wajahnya dengan tangannya secara keheranan dan mengatakan, apakah aku dapat melahirkan?
sedangkan aku adalah wanita tua yang mandul. Sebagaimana hal ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Az-Zariyat pada ayat yang ke-29 sampai ke-30, Allah berfirman, فَأَقْبَلَتِ امْرَأَتُهُ فِي صَرَّةٍ فَصَكَّتْ وَجْهَهَا وَقَالَتْ أَجُوزٌ أَكِيمٌ. Maka kemudian istrinya Sarah memekik dan memukul wajahnya dan berkata, وَقَالَتْ أَجُوزٌ أَكِيمٌ. Aku adalah seorang wanita yang tua dan mandul. Qalu kadzalika qala rabbuki innahu huwal hakimul alim. Maka malaikat itu menjawab, demikianlah Rabbmu berfirman, sesungguhnya dia maha bijaksana lagi maha mengetahui. Tua dan mandul merupakan penghalang bagi istri Nabi Ibrahim untuk memiliki keturunan. Bahkan saat itu Nabi Ibrahim sudah berusia senja. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam ayat yang lainnya, qalat ya wailata a'alidu wa ana ajuzun wa hadha ba'li syaikha inna hadha la syai'un ajib. Disebutkan oleh Allah dalam ayat yang lainnya bahwasanya Sarah mengatakan, sungguh mengherankan, apakah aku akan melahirkan sedangkan aku adalah wanita yang tua, wa hadza ba'li syaikha, dan suamiku sudah seorang yang sepuh, yang senja usianya. Inna hadza la syai'un ajib. Sesungguhnya ini adalah perkara yang benar-benar mengherankan. Maka ketika kejadian itu Sarah berusia 99 tahun dan Nabi Ibrahim berusia 100 tahun. Dan jarak antara kabar gembira yang diberikan oleh malaikat kepada Nabi Ibrahim dan keluarganya, kepada Nabi Ibrahim dan Sarah, itu dengan kelahiran Ishak berjarak 1 tahun. Jadi waktu itu Sarah berusia 100 tahun, sedangkan Nabi Ibrahim berusia 101 tahun dan lahirlah Ishak saat itu. Adapun jarak antara lahirnya Ishak dengan lahirnya Nabi Ismail dari istri Nabi Ibrahim yang kedua yaitu Hajar berjarak 14 tahun. Jadi lebih awal Nabi Ibrahim punya anak Ismail dari istrinya Hajar, kemudian baru 14 tahun setelah lahirnya Ibrahim, lahirlah Ishak dari istri beliau yang pertama, yaitu Sarah. Dari Ishak lahirlah bangsa Bani Israel, dan dari Nabi Ismail lahirlah Jaziratul Arab, negeri Arab, dan Nabi terakhir mereka adalah Nabi Muhammad SAW. Perhatikan akhwati fillah rahimani wa rahimakunallah, Allah menutup ayat tadi di surat Ad-Dariyat pada ayat yang ke-30. Allah menyatakan innahu huwal hakimul alim. Sesungguhnya Allah maha bijaksana dan Allah maha mengetahui. Allah mendahulukan kata al-hakim daripada al-alim. Innahu huwal hakimul alim. Ini menunjukkan bahwasannya Allah yang menjadikan Sarah baru memiliki keturunan di usia senjanya itu dengan hikmah yang sangat mendalam. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui. Artinya hikmah lebih dulu daripada al-alim, daripada sifat alim bagi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga hikmahnya sangat mendalam mengapa Sarah baru memiliki keturunan di usia senjanya, dan itu lebih dulu daripada al-ilmu. Dan penyebutan Asmaul Husna di akhir ayat akan mempengaruhi hukum dari ayat tersebut. Sebagaimana kaidah tafsir Al-Quran yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, yang menyebutkan bahwa khatmul ayati bi asma'illahil husna yadullu ala anna al-hukmal madhkura lahu ta'allaqa bidhalikal ismil karimi. Kata Syekh As-Sa'di rahimahullahu ta'ala dalam Al-Qawaidul Hisan al-muta'alliqah bi tafsiril Quran, beliau menyebutkan bahwasannya menutup ayat dengan Asmaul Husna, maka yadullu ala anna al-hukmal madhkura lahu ta'allaqa bidzalikal ismil karim. Menunjukkan bahwasannya hukum dari ayat itu berkaitan dengan Asmaul Husna yang disebutkan di akhirnya. Ketika Allah menyebutkan innahu huwal hakimul alim, maka menjadikan Sarah berketurunan di usia senjanya itu dengan hikmah yang sangat mendalam, dengan faedah yang sangat besar, dan semuanya berjalan di atas ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala.